Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Anggreni, NIM 230894414, selaku Master of Ceremony presentasi kelompok 1 kelas 2023L. Saya akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Materi yang akan disampaikan hari ini adalah etika penulisan karya ilmiah. Berikut susunan acara presentasi hari ini. 1. Sambutan moderator. 2. Pembacaan poin materi 1, pengertian etika oleh Berliana Putri Wijaya. 3. Pembacaan poin materi 2, pengertian karya ilmiah oleh Siti Aizatul Ahmarmu. 4. Pembacaan materi 3, prinsip etika penulisan karya ilmiah asas penghormatan oleh Amelia Permata. 5. Pembacaan poin materi 4, prinsip etika penulisan karya ilmiah asas pengakuan oleh Salsabila Ayu Permata. 6. Pembacaan poin materi 5, kode etik penulis karya ilmiah 1-4 oleh Muhammad Khairun Nizam. 7. Pembacaan poin materi 6, kode etik penulis karya ilmiah 5-8 oleh Isnawati. 8. Pembacaan poin materi 7, bentuk pelanggaran etika penulis ilmiah 1 dan 2 oleh Sabrina Suratul Qoyimah. 9. Pembacaan poin materi 8, bentuk pelanggaran etika penulis ilmiah 3 dan 4 oleh Uswatun Hasanah. 10. Pembacaan kesimpulan. 11. Penutup. Memasuki susunan acara yang pertama, sambutan moderator. Kepada Saudara Fiorelia Clarissa Fritzi, dipersilahkan memimpin jalannya presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Di sini saya Fiorelia Clarissa Fritzi dengan NIM 23060694416 sebagai moderator yang akan memandu dan memimpin jalannya sesi materi ini. Adapun materi yang akan disajikan oleh kelompok kami memiliki tema etika penulisan karya ilmiah dengan poin-poin materi yaitu pengertian etika, pengertian karya ilmiah, prinsip etika penulisan karya ilmiah berdasarkan asas penghormatan, prinsip etika penulisan karya ilmiah berdasarkan pengakuan, kode etik penulis karya ilmiah, dan bentuk pelanggaran etika penulis ilmiah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita segera memasuki sesi materi ini, di mana poin pertama mengenai pengertian etika ini akan disampaikan oleh rekan saya, Berliana Putri Wijaya. Kepada Berliana Putri Wijaya dipersilakan, dan kepada teman-teman sekalian diharapkan dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik. Perkenalkan, saya
Derliana Putri Wijaya dengan nomor NIM 230 806 944 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian etika. Pengertian etika. Secara etimologi, menurut Wiradi, kata etika berasal dari bahasa Yunani etikos yang berarti moral dan ethos yang berarti karakter. Bagus juga menyatakan kata etika secara etimologi yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, dan kebiasaan, sedangkan etikos yaitu susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Maka, etika adalah ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku manusia dari segi baik dan buruknya. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang digunakan sebagai pedoman suatu individu dalam melakukan perbuatan. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang berusaha menilai dan menentukan arah tindakan moral atau teori umum tentang pergaulan, khususnya berkenaan dengan pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau pantas dan apa yang dianggap buruk atau tidak pantas. Bertens mengungkapkan bahwa ada dua pengertian etika, yaitu sebagai praktis dan sebagai refleksi. Etika sebagai praktis yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan meskipun seharusnya dipraktekkan. Etika sebagai praktis sama dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan pantas dilakukan. Sedangkan etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Etika harus dimiliki oleh setiap dalam diri individu masing-masing dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi karena menjadi jembatan agar terciptanya kondisi yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai pengertian etika. Berikutnya kita akan melanjutkan materi pada poin kedua, yaitu pengertian karya ilmiah yang akan disajikan oleh rekan saya, Siti Aizatul Ahmarmu. Kepada Siti Aizatul Ahmarmu, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Siti Aizatul Ahmarmu dengan NIM 23060694412. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil pemikiran pada suatu disiplin ilmu
yang disusun secara sistematis, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebagai tulisan, karya ilmiah juga harus bersifat komunikatif, bernalar, ekonomis, berdasarkan landasan teori yang kuat, relevan dengan disiplin ilmu tertentu, dan bertanggung jawab sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dapat dibaca dan dipelajari dalam jangka waktu tidak terbatas. Penyusunan karya ilmiah harus memenuhi 1. Kaidah penyebutan sumber tulisan yang jelas dan lengkap. 2. Memenuhi kaidah penulisan yang berkaitan dengan teknik mengutip, penulisan kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Bagian-bagian yang harus ada dalam karya ilmiah antara lain judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan seterusnya. Dilanjut dengan landasan teori, metode penelitian, analisis atau pembahasan, simpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Karya ilmiah yang termasuk dalam kelompok ini adalah proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, kertas kerja, dan artikel jurnal. Demikian penyampaian materi pada poin kedua, dan berikutnya berlanjut kepada poin ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya Amelia Permata dan Salsabila Ayu Permata mengenai prinsip penulisan karya ilmiah. Kepada teman-teman diharapkan dapat menyimak dengan baik. Perkenalkan, nama saya Amelia Permata atau biasa dipanggil dengan Amel, Lia, ataupun Amelia. Saya merupakan mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari kelas akuntansi 2023L. Di sini saya akan membawakan materi yaitu poin ketiga sebagai lanjutan dari poin teman saya. Namun sebelum saya akan menjelaskan materi, saya akan menyebutkan nomor induk mahasiswa saya atau NIM saya, yaitu 23080694415. Baik, marilah kita menuju ke materi. Poin ketiga, prinsip etika penulisan karya ilmiah. Wiradi 2020-27 menjabarkan dua prinsip yang sangat mendasar dalam etika menulis, yaitu prinsip penghormatan dan prinsip pengakuan. Berikut uraian Wiradi 2020-27-35. Asas penghormatan. Prinsip ini berisi tuntutan moral bahwa seorang penulis atau peneliti harus memiliki komitmen dalam dirinya untuk menghormati orang lain, yaitu menghormati pembaca dan hak-hak orang lain. Suatu prinsip moral mengandung tuntutan
bahwa komitmen tersebut dapat terwujud dalam tindakan yang nyata. Standar aturan menulis akan berjalan dan dipatuhi apabila ditunjang oleh prinsip moral yang memadai. Dalam hal ini, prinsip penghormatan menjadi relevan. Apabila ada kalimat hanya orang yang terhormat yang dapat menghormati orang lain. Pesan moralnya adalah jika kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Bukankah jabatan peneliti atau kedudukan ilmuwan adalah suatu kedudukan yang terhormat? Oleh karena itu, marilah kita menghormati orang lain, termasuk menghormati hak atau milik orang lain, agar yang kita miliki, yaitu gagasan orisinal kita, juga dihormati oleh orang lain. Hak-hak orang lain dalam konteks penulisan karya ilmiah adalah hak kepemilikan gagasan ataupun ide. Suatu gagasan itu milik siapa? Harus diakui sekaligus dihormati. Dengan demikian, prinsip penghormatan berkaitan erat dengan prinsip pengakuan. Apabila kita mengutip sebuah ide dari sebuah buku, kita harus mengakui bahwa ide itu ialah milik orang lain. Dalam proses menulis, isu mengenai hak gagasan tersebut biasanya juga muncul jika naskah ditulis oleh lebih dari satu orang. Secara etis, urutan pencantuman nama penulis harus sesuai atau sepadan dengan bobot kontribusi masing-masing penulis. Ukuran utama untuk menentukan bobot kontribusi adalah gagasan substansial mengenai materi yang ditulis, bukan kerja fisik. Apabila ukurannya kerja fisik, tukang ketik pun harus dicantumkan namanya sebagai penulis. Bahkan penulis utama karena dia menuliskan semuanya. Namun, yang dimaksud dengan gagasan juga bukan sembarang gagasan. Bukan sekedar ide tentang cover atau ide tentang format tabelnya, melainkan gagasan mengenai substansi ilmiah yang menjadi isi tulisan ini. Masalah urutan penulis ini seyogyanya dimusyawarahkan sendiri oleh para penulis. Jadi, aturannya ditegakkan sendiri secara internal oleh para penulis. Namun, tetap harus atas dasar asas kesesuaian. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ayu Permata dengan nomor induk mahasiswa 23080694417 dari kelas akuntansi 2023L akan menyampaikan materi terkait prinsip etika penulisan karya ilmiah pada poin asas pengakuan. Prinsip moral ini mengandung tuntutan bahwa kita harus memiliki sikap bersedia mengakui bahwa gagasan yang sudah tertuang dalam suatu publikasi adalah hak milik si penulis. Untuk dapat mewujudkan dasar moral ini menjadi tindakan nyata, maka masyarakat memaksakan suatu norma yang wajib dipatuhi, yaitu asas pengutipan. Prinsip pengutipan adalah asas yang mengatur cara mewujudkan dasar moral bahwa kita mengakui sekaligus menghormati gagasan milik orang lain. Asas pengutipan menyatakan bahwa kalau kita menggunakan gagasan orang lain, secara terbuka kita dituntut untuk mengakui bahwa kita meminjam barang orang lain. Tanda bukti peminjaman itu berupa tata cara menulis yang disebut citation atau quotation yang berarti kutipan. Tanpa tanda bukti pengakuan itu, kita dianggap mencuri. Misalnya, menggunakan gagasan orang lain tanpa rujukan atau acuan, mengklaim seolah-olah gagasan kita sendiri.
Namun, sekalipun ada tanda kutip pengakuan dan mencantumkan rujukan, tetapi cara menuangkan tidak benar atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku, kita masih bisa dituduh menggelapkan. Maka dari itu, asas pengakuan dalam karya ilmiah sangat penting untuk menghindari kegiatan plagiat. Pengakuan tersebut dapat dilakukan dengan menyertakan sumber kutipan seperti nama penulis, sumber penerbitan, dan halaman yang dikutip. Tindakan plagiat tidak terbatas pada pencurian gagasan atau karya orang lain, tetapi juga dapat berupa pengambilan data atau informasi tanpa pengakuan pada penciptanya yang asli. Dalam menghindari tindakan plagiat, seorang penulis dapat menggunakan teknik parafrasa untuk meningkatkan kreativitas redaksionalnya yang mengendalikan kecenderungan untuk tidak mengakui sumber kutipan. Itu tadi penyampaian materi dari poin ketiga mengenai prinsip etika penulisan karya ilmiah yang disampaikan oleh Amelia dan Salsabila. Kemudian kita akan berlanjut pada poin keempat, yaitu mengenai kode etik penuliskan karya ilmiah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Hoirul Nizam dan Isnawati. Kepada Muhammad Hoirul Nizam dan Isnawati dapat segera menyampaikan materinya. Saya Muhammad Hoirul Nizam, kode NIM 1418 dari kelas 2023L. Saya akan menjelaskan tentang etika penulis karya ilmiah. Yang pertama yaitu melahirkan karya orisinil bukan jiplakan. Yang kedua yaitu menerima saran-saran perbaikan. Yang ketiga menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atau tulisannya. Saya akan menjabarkan yang nomor satu, yaitu penulisan karya ilmiah yang melahirkan karya orisinil bukan jiplakan, yaitu menekankan pentingnya integritas akademik dan kejujuran dalam penulisan. Menyusun karya ilmiah yang orisinil berarti menghasilkan kontribusi baru dan orisinal dalam bidang penelitian atau ilmu pengetahuan tertentu tanpa melakukan penjiplakan atau pelanggaran hak cipta. Pentingnya melahirkan karya orisinil adalah untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman di bidang yang relevan. Yang kedua yaitu menerima saran perbaikan, menunjukkan pentingnya kerjasama, pembaruan, dan sikap terbuka terhadap umpan balik dan kritik konstruktif dari orang lain. Kode etik ini melibatkan kesediaan penulis untuk menerima saran perbaikan dengan baik dan dengan niat untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah yang sedang dibuat atau ditinjau. Menerima saran perbaikan adalah langkah penting dalam melahirkan karya ilmiah yang berkualitas. Yang ketiga yaitu menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah adalah sebagai berikut.
menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah berarti memahami dan mengikuti prinsip-prinsip etika dan integritas dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Berikut adalah beberapa aspek yang termasuk dalam poin ini. Yang pertama yaitu penghormatan terhadap kehormatan intelektual orang lain. Hindari melakukan plagiarisme dengan mencuri, menyalin atau mengutip tanpa memberikan pengakuan kepada sumber asli. Jika Anda menggunakan ide, penelitian, atau hasil publikasi orang lain, pastikan untuk memberikan pengakuan yang layak. Yang selanjutnya yaitu penulisan karya ilmiah tentang bertanggung jawab secara akademis atau tulisan adalah sebagai berikut. Bertanggung jawab secara akademis atau tulisan dalam karya ilmiah berarti memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa karya yang dihasilkan mencerminkan standar etika dan integritas akademik. Berikut adalah beberapa aspek yang termasuk dalam poin ini. Konsistensi dengan prinsip-prinsip penelitian. Pastikan bahwa penelitian yang dilakukan didasarkan pada metodologi yang tepat dan sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku. Ini mencakup penggunaan sampel yang representatif, pengumpulan data yang akurat, dan analisis yang objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Isnawati dari kelas 2023L dengan NIM 2308094423. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kode etik penulis karya ilmiah. 5. Menjaga kebenaran makna informasi yang kita sebarkan. Maksudnya apa sih? Nah, dalam membuat karya ilmiah, hal yang kita tulis di dalamnya harus merupakan hal yang benar adanya, atau dengan kata lain merupakan fakta, bukan opini atau pendapat pribadi dari kita. Karya ilmiah juga tidak diperbolehkan untuk mengarang bebas, karena nanti judulnya akan berubah menjadi novel, bukan karya ilmiah lagi. Poin ke-6 yaitu cermat, teliti, dan cepat. Terdapat banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan dalam menulis karya ilmiah. Kita juga dituntut untuk cermat, teliti, dan cepat dalam mengerjakan karya ilmiah. Perhatikan penggunaan kata baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari berbeda dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah merupakan bahasa Indonesia ilmiah.
Oh iya, selain memperhatikan penggunaan bahasa, perhatikan juga penggunaan tanda baca, di mana meletakkan koma, titik, tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain. Karena tidak sedikit orang yang belum mengetahui di mana cara meletakkan tanda baca tersebut. Selanjutnya, atau poin yang ketujuh, yaitu memberi manfaat kepada masyarakat. Karena kita sudah menghasilkan sebuah karya, akan kita apakan karya tersebut? Maka karya itu akan kita kembalikan kepada masyarakat agar lebih berguna. Karya yang kita hasilkan tentunya harus berguna bagi masyarakat, baik secara luas maupun hanya sekelompok saja. Karena itu, hal-hal yang kita tulis di dalamnya harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, atau poin yang kedelapan, yaitu menjunjung tinggi hak, pendapat, serta hasil karya orang lain. Pernah tidak kalian menciptakan sebuah gambar atau kata-kata motivasi yang lalu di-copy oleh orang lain tanpa izin kepada Anda? Apa yang Anda rasakan? Marah, sedih, jengkel, kecewa? Kira-kira begitulah perasaan orang ketika melihat hasil karyanya kita copy atau kita kutip tanpa izin. Wah, sudah tidak izin, kita juga tidak mencantumkan sumbernya. Sangat double. Karena itulah, berhati-hati dalam menulis dan menyusun karya ilmiah. Karena dalam karya ilmiah yang kita tulis dan kita susun tersebut terdapat hak, pendapat, dan hasil karya orang lain. Sekian presentasi dari saya. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Baiklah, kita akan melanjutkan poin materi yang terakhir, yaitu bentuk pelanggaran etika penulis ilmiah, yang akan disampaikan oleh rekan saya Sabrina Suratul Qoyimah dan juga Uswatun Hasanah. Kepada Sabrina dan Uswatun Hasanah dipersilahkan, dan kepada teman-teman diharapkan tetap dapat menyimak dan mendengarkannya dengan baik. Saya Sabrina Suratul Qoyimah dengan NIM 2308069445 dari kelas akuntansi 2023L. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk pelanggaran etika penulis karya ilmiah berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan atau LIPI nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti. Bentuk pelanggaran etika peneliti atau penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemalsuan data dan hasil penelitian. Pemalsuan data penelitian.
Nah, pemalsuan data penelitian ini disebut juga falsification. Memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Sedangkan fabrication atau pemalsuan hasil penelitian yaitu seperti mengarang, mencatat, dan atau mengumpulkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. Yang kedua yaitu pemerasan tenaga dan pembantu peneliti. Pemerasan tenaga peneliti dan juga pembantu peneliti disebut juga exploitation. Contohnya seperti misal peneliti senior yang memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan. Yang kedua seperti kepentingan pribadi, mencari dan atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. Halo, nama saya Uswatuna Sana, bisa dipanggil Ana dengan nomor NIM 23080694426. Dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi bentuk pelanggaran etika penulis karya ilmiah. Bentuk selanjutnya yaitu pelanggaran dalam bentuk pencurian proses, objek, ataupun hasil dari suatu karya ilmiah. Pelanggaran dalam bentuk pencurian ini termasuk dalam kasus plagiarisme. Nah, buat yang belum tahu, jadi plagiarisme adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam mencoba atau memperoleh atau mengutip hasil karya ilmiah dari pihak lain yang diakui sebagai hasil karyanya sendiri. Perbuatan plagiarisme ini termasuk perbuatan terlarang dan tidak boleh ditiru. Kebanyakan para oknum yang tidak bertanggung jawab dengan bangganya dia mencuri hasil karya kerja keras dari orang lain tanpa ada perizinan apapun. Pencurian karya ilmiah bukan hanya dari kalimatnya saja, bahkan bisa juga dari proses penelitiannya, pencurian ide atau gagasan dari suatu karya ilmiah maupun bahan-bahan yang diperoleh dari suatu penelitian tersebut. Plagiarisme seringkali hanya dianggap sebagai pelanggaran etika, bukan hanya sebagai perbuatan yang melawan hukum, dan bahkan juga tertera jelas pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 72 mengenai tindak perbuatan plagiarisme. Sebagai manusia yang beretika, kita wajib mematuhi aturan dalam penulisan karya ilmiah dengan baik dan benar tanpa adanya plagiasi. Selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran perbuatan tidak adil sesama peneliti. Nah, mengenai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pelanggaran yang satu ini juga pastinya saling berkaitan. Sesama penulis atau pencipta suatu karya ilmiah, pastinya kita juga merasakan hal yang sama apabila hasil karya kita diambil dengan seenaknya. Dengan sesama rekan atau mitra kerja, kita harus dapat saling menghargai usaha, waktu,
dan perjanjian yang sudah disepakati dari awal. Kita tidak boleh melakukan semaunya sendiri dengan tidak mencantumkan nama pengarang atau peneliti atau sumber lainnya pada karya ilmiah kita. Dan hal yang paling penting adalah mengenai perizinan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan agar karya ilmiah kita bisa berhasil dan bermanfaat bagi orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku manusia dari segi baik dan buruknya. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Prinsip etika penulisan karya ilmiah menurut Wiradi ada dua, yaitu asas penghormatan dan asas pengakuan. Kode etik penulis yaitu membuat karya orisinil, menerima saran-saran kewajiban, tidak melakukan pelanggaran ilmiah, dan lain sebagainya. Demikian presentasi kelas akuntansi 2023L. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.